bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik bagi kita. Dia sudah tebus dosa-dosa kita, bahkan Dia sudah mati untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu. Terima kasih. Mari kita tanggalkan beban dan segala hal yang mengganggu kehidupan kita. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita hanya menyembah Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Sungguh besar setiamu.
tinggikanku tinggi. Puji Tuhan, Engkau yang bertahta dalam pujian kami Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam kami mau menyembah-Mu Tuhan. Glory, glory.
Terima kasih buat hari-hari yang kami boleh lalui. Bahkan kami boleh menjalani hidup kami dalam setiap aktivitas kami. Kami tahu itu semua karena penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami ingin mengagung-agungkan Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin menyenangkan Engkau. Oleh sebab itu hadirlah Roh Kudus di tempat ini pada saat pagi hari ini. Supaya kami semua boleh diberkati lewat kehadiran-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kesusahan, kekhawatiran, masalah Tuhan yang memberi jawaban semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kami ingin selalu dekat kepadamu Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan, kami tidak jatuh dalam permasalahan hidup kami, tapi kami boleh bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau tabiskan ibadah kami dari pagi, dari pertama pertengahan sampai akhirnya, baik pemimpin pujian, singer, WL, pemain musik yang menjalankan kolekte, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan urapan kuasa Allah. Biarlah mereka boleh menjadi imam-imam yang benar boleh melayani Tuhan, dan mereka juga akan diberkati Tuhan, dipakai Tuhan di hari-hari mendatang lebih luar biasa lagi. Yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, Tuhan tibakan dengan selamat seperti Engkau tibakan kami, supaya kami boleh bersama-sama merayakan hari Minggu ini bersama Tuhan, mengagung-agungkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka ibadah pada saat pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkorban. Dia rela mati untuk saya dan saudara karena Dia mengasihi kita semua. Dia tidak mau ada yang binasa, tapi semua kita beroleh hidup yang kekal. Mari berikan salam di kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, bahkan sangat baik, teramat baik. Haleluya, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Amin, haleluya. Tidak ada kata yang sungguh dapat kita lukiskan akan kebaikan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Yes, haleluya. Serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu daya. Dengan kuasa apa? Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus benar benteng yang teguh. Haleluya. Nama
kita. Iblis sudah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oh haleluya. Oleh kesaksian kita. Iblis sudah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Haleluya. Oleh darah anak domba. Amin, amin, amin. Oleh kesaksian kita. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Lagi oleh darah. Semua lambaikan tangan. Sama-sama di atas kepala. Haleluya. Oleh kesaksian kita. Oh, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan oleh darah. Lagi sama-sama semua di atas kepala. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Oleh kesaksian kita. Iblis sudah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Lagi oleh darah. Oleh darah domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita. Benar-benar iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi oleh darah. Oleh darah anak domba. Amin, amin. Oleh kesaksian kita. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba kita sudah dimenangkan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pujian dari seluruh ibu-ibu. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
cinta kita semua. Puji Tuhan, kita masih mau memuji nama Tuhan. Ku menang bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ku menang Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Amin. Lagi. Ku menang. Amin. Imani kita sudah menang bersama dengan Tuhan. Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Haleluya. Lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Haleluya. Atas segala setan. Haleluya. 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 Dia sudah bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Haleluya. Dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. 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 Marilah pegang tanganmu. Haleluya. Dia sudah bangkit. Dia hidup. Dia sudah naik. Maka dia kirim Roh Kudus. Haleluya. 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 Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus
kepada Bapak Gembala. Haleluya. 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 Kami percaya ya Tuhan, kami sudah mengalami kekuatan yang baru, kemenangan yang dari Engkau, sukacita yang sudah Engkau berikan bagi kami ketika kami memuji dan memuliakan Engkau. Hadirat-Mu kami alami, kami rasakan ya Tuhan. Dan kami sudah mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau urapi setiap hati kami. Jadikan bagaikan tanah yang baik, supaya benih firman yang taburkan dapat tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari semua kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita belum di sorga, tetapi suasananya begitu luar biasa. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita di sorga kita memuji-muji Tuhan. Dan kita selama ada dalam dunia ini bagaikan satu latihan bagaimana kita mengalami kuasa sukacita ketika memuji dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini saya bertema yaitu lost and found. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sudah terbiasa tahu arti ini, atau mungkin ada juga yang belum tahu. Kalau diterjemahkan memang agak kurang bagus ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, hilang dan ditemukan. Lost and found ini bagi Bapak Ibu Saudara yang suka traveling, naik pesawat itu pasti tahu ya. Atau bahkan pernah mengalami. Di bandara-bandara itu pasti ada counter yang namanya lost and found. Yaitu bila mana ketika ada mungkin bagasi kita yang hilang ataupun tertinggal, nah kita cari di counter lost and found di maskapai-maskapai yang kita gunakan. Ya, saya pernah mengalami ketika beberapa waktu yang lalu bersama istri dari Naha ke Jakarta, karena Naha terlambat transit di Manado, sehingga waktu sampai di Jakarta pesawat kurang lebih jam 1. Tidak terkejar rupanya, sehingga ketika kami keluar dari pesawat mengambil bagasi ternyata tidak ada, dan kami harus tunggu pesawat dari Manado yang terakhir karena terlambat. Nah, kami ke lost and found, tunggu di sana untuk mengambil bagasi kami. Kalau di Indonesia mungkin pengalaman ini tidak begitu menyusahkan, tetapi kalau di luar negeri, wah itu repot. Saya pernah punya pengalaman juga ketika beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah di Jerman apa di Swedia, bagasi saya nggak ada. Nah itu bagaimana? Sedangkan pakaian semua ada di bagasi, di koper saya maksudnya ya, di koper saya. Nah biasanya maskapai kalau koper kita tertinggal atau tidak ditemukan, mereka kasih uang sama kita. Jadi saya waktu itu dikasih $100. Kurang lebih berapa? 1,6 juta. Ya lumayan lah, bisa beli yang bisa diperlukan selama waktu sampai itu koper itu datang. Dan besoknya koper saya diantar ke hotel. Nah itu lost and found. Bagian di mana kita kehilangan dan kita cari ke tempat itu untuk ditemukan. Nah, kira-kira seperti itu gambaran tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka dalam kitab Lukas 19 ayat 10. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Mari sama-sama bangkit berdiri. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10.
Ada yang bisa baca di depan atau baca di Alkitab masing-masing. Ya, Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hilang di sini artinya terpisah dari Tuhan. Terhilang dari Tuhan karena dosa. Kita tahu Tuhan itu Allah yang kudus. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Kitab Yesaya pasal 59 ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa dan pelanggaran kita, kejahatan kita membuat kita terpisah dari Tuhan. Karena esensi Tuhan Allah itu adalah kudus, benar adanya. Dalam kitab Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ibaratnya kita manusia ini adalah umat manusia yang sudah terhilang, terpisah dari Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi di Lost and Found tadi, kita semua pernah punya pengalaman kehilangan sesuatu yang berharga, bukan? Pernah mungkin kehilangan uang, aduh itu taruh di mana itu uang ya? Sudah dibungkus-bungkus, seingatnya taruh di lemari, kenapa tidak ada? Atau mungkin yang pernah mengalami kehilangan permata, cincin, ya. Sekarang saya lagi berusaha cari cincin, ya peninggalan dari papa mama, ya. Ada di mana ya taruhnya? Waktu itu sudah bongkar. Nah ini lagi dicari-cari, hilang. Ya, kunci STNK, kemarin cari STNK, ketemu waktu ada bongkar-bongkar lemari, robah posisi, ternyata hilang lagi, tidak ketemu, dicari. Ya, kacamata, bagi bapak ibu saudara yang seperti saya, seperti ini kadang-kadang mata minus, kalau baca dekat buka kacamata. Pernah pengalaman, Chris, Audi, mana kacamata papa? Padahal ada di sini. Ya, sudah tua. Ya, artinya kita ada punya pengalaman seperti itu, kehilangan. HP mungkin lebih mudah, asal jangan di silent ya, kita bisa miss call. Bisa dicari. Terakhir saya kalau jalan-jalan dengan keluarga, karena banyak barang, kalau keluar kota saya beli itu roof box. Sehingga bagasi pakaian dan barang-barang taruh di roof box. Nah ini roof box ini buatan Swedia, kuncinya saya coba cari duplikat, ternyata tidak bisa, harus pesan ke Swedia. Aduh repot sekali, masa satu anak kunci sampai ke Swedia. Cari, tanya, biasanya yang paling jago istri saya kalau kayak gini, tapi nggak ketemu juga. Anak semua sampai kesel sama saya karena saya tanya satu-satu. Terakhir ketika saya lagi bongkar-bongkar, saya punya konsol box mobil saya. Ternyata ada di situ, ketemu. Ya. Ada pengalaman yang lebih luar biasa lagi. Anak hilang. Tahun 95 pertama kali ketika saya ke luar negeri, dinas luar negeri, anak saya yang pertama Peter umur 4 tahun waktu itu, antar bersama istri dan adik saya Jeffrey ke bandara. Dia waktu itu umur 4 tahun berarti. Ketika saya udah mau berangkat, Bapak Ibu Saudara, anak itu hilang. Cari ke sana sini, tanya security, nggak ketemu. Sampai hampir saya batalkan perjalanan itu, bayangkan. Padahal itu baru pertama kali saya dinas ke luar negeri. Rupa-rupanya setelah ketemu di Bandara Soekarno-Hatta pada waktu dulu, masih ada, kita bisa naik ke atas untuk melihat pesawat-pesawat. Nah anak saya itu karena mungkin pengen tahu, dia naik sendiri ke atas. Dan dia lagi ngobrol sama satu bapak-bapak. Ternyata ada di atas. Demikian juga pengalaman tahun 2003 ketika kami pergi ke Israel, berziarah ke sana. Nah ini giliran yang nomor 2, Andrew. Ketika kami sedang berwisata ke tempat ziarah tersebut di kolam Bethesda, hilang anak itu. Bayangkan di luar negeri mau cari kemana ya, waktu itu belum ada handphone seperti sekarang. Kami begitu takut dan begitu cemas mencari ke sana sini bersama tour guide. Rupanya Tuhan baik, dengan kemurahan Tuhan lagi ngobrol juga sama pastor di kolam Bethesda. Luar biasa. Betapa sukacitanya ketika ketemu dengan anak saya, semua dalam keadaan baik. Nah Bapak Ibu Saudara,
kita akan cari sesuatu yang berharga sampai ketemu. Walaupun ada yang belum ketemu, pasti ada dalam pikiran kita, kita mau cari itu. Apalagi anak kita seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya pengalaman dengan anak-anak Bapak Ibu Saudara yang masih kecil. Kita akan cari sampai ketemu. Nah, pagi hari ini apatah lagi Bapak kita di sorga. Itulah sebabnya Tuhan mau mencari umat manusia yang sudah terhilang, yang sudah terpisah karena dosa dan karena pelanggaran. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Sama seperti saya katakan lagi, permata uang yang sangat berharga, apatah lagi anak kita sendiri, tidak bisa ternilai. Demikianlah umat manusia di mata Tuhan, sangat berharga. Tuhan akan cari. 1 Petrus 1 pasal 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya ganti sebagai ganti nyawanya? Jadi artinya kita ini sangat berharga di mata Tuhan, tidak ternilai, bahkan lebih dari seisi dunia ini. Makanya Tuhan tidak mau ada yang terhilang. Tuhan mau cari sampai dia dapatkan itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, mulai dari apa yang disampaikan dalam kitab Lukas 19 tadi ketika Tuhan Yesus berjumpa dan menyelamatkan Sakeus. Kata hilang di sini ditulis dalam bahasa Yunani apolomi. Apolomi artinya ini secara kata kerja dihancurkan, sesuatu yang akan dihancurkan, menjadi tidak berguna, dibinasakan, akan dihapuskan, diserahkan kepada kesengsaraan abadi di neraka karena dosa. Ini arti kata apolomi. Makanya Tuhan mencari dan mau menyelamatkan yang hilang. Dia tidak mau kita dihancurkan, kita tidak mau kita menjadi tidak berguna, dihapuskan bahkan binasa, tidak mau. Dia mau mencari dan menyelamatkan kita karena kita sangat berharga. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Tuhan menemukan kita, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita berada dalam posisi lawannya apolomi tadi. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang dibangun, menjadi berguna, dihidupkan, diselamatkan, dan tinggal abadi bersama Tuhan di sorga yang kekal. Tuhan tidak mau kita terhilang. Sebab itu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan dalam kitab Lukas 15 mengenai yang hilang ini. Kita buka dalam kitab Lukas 15 ayat 1-7. Yang pertama mengenai domba yang hilang. Peristiwa ini atau perumpamaan ini pun ditulis oleh di dalam kitab Matius tentang domba yang hilang ini. Tapi kita akan lihat dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 1-7. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar, orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan untuk menyampaikan kepada orang-orang Farisi yang tidak senang kelihatannya ketika Tuhan bergaul dengan orang-orang berdosa.
Ini bukan berarti bahwa orang benar yang domba yang 99 itu tidak lebih penting, tidak. 99 domba itu sudah dalam keadaan aman, selamat. Mereka tidak terhilang. Ataupun pengertian berikut yang lain, Tuhan sedang menyindir orang-orang Farisi yang merasa dirinya benar, nggak perlu diselamatkan, ya. Tapi di sini kita bisa melihat Tuhan memberikan satu pemahaman yang begitu jelas, tegas, bagaimana Dia datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, orang yang terhilang. Kita tidak bisa hanya menikmati keselamatan berkat yang kita terima, rasakan sendiri, tapi kita harus juga mau memiliki hati seperti yang Tuhan punya hati untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Domba yang terhilang dicari oleh Tuhan. Tolong slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ilustrasi gambar ini, si domba ini sepertinya, wah, saya bebas. Nggak ada lagi gembala yang atur-atur saya, nggak ada lagi teman-teman saya yang ganggu-ganggu saya bebas sendiri. Sepertinya seperti itu. Namun demikian, firman Tuhan berkata, domba yang hilang itu hilang tujuan hidup. Dia hanya berkelana ke sana kemari dalam dunia ini dan kemudian mati, menjadi sia-sia. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 9, firman Tuhan berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini nubuatan tentang penebusan Tuhan Yesus dalam kitab Yesaya. Dikatakan kita ini seperti domba yang sesat mengambil jalannya sendiri. Manusia ini sudah seperti domba tersesat, melakukan apa yang mereka pikirkan benar, tidak tahu mau kemana arah tujuannya, sepertinya bebas, ya, bisa melakukan apa saja, tidak mau diganggu dengan aturan-aturan, tapi dia tidak tahu bahwa ujungnya dia akan binasa. Domba ini ibarat manusia yang tersesat, hidup dalam dunia ini yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, mungkin 70-80 tahun dan seterusnya, dan setelah itu selesai. Seperti uap, seperti rumput, menjadi sia-sia dan binasa. Tuhan tidak mau seperti itu, karena Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan, sebagai domba. Domba-domba itu tujuannya bukan untuk binasa, tetapi ke sorga yang kekal. Ada arti tujuan hidupnya. Kita ada dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara ada dalam dunia. Benar, kita berusaha, kita bekerja, kita berbisnis dan sebagainya. Tetapi kita sedang menuju kepada satu tujuan yang utama, yaitu kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena hidup dalam dunia ini hanya sementara saja. Tetapi bagi domba yang terhilang, mereka merasa bebas, mereka merasa merdeka dan sebagainya. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka akan binasa. Itulah sebabnya Tuhan mencari mereka, supaya mereka bisa mengerti bahwa ada tujuan dalam hidup mereka di dunia ini. Tidak hanya untuk 70 tahun dan seterusnya. Kekekalan itu tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Jangan sampai menjadi sia-sia.Itulah sebabnya Tuhan datang dalam dunia ini, mencari domba yang terhilang. Domba yang terhilang juga kehilangan perlindungan tanpa gembala. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba yang terhilang, yang tersesat, kehilangan perlindungan. Kita yang ada di dalam penggembalaan dari Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita tahu dalam kitab Mazmur 23, betapa indahnya kalau Tuhan menjadi gembala kita. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melihat domba-domba yang tersesat yang di luar sana. Jangan kita sebagai orang Farisi yang merasa kita lebih rohani, lebih baik, dan menganggap remeh orang-orang di luar sana. Sekalipun kita tahu mereka orang yang berbuat salah atau berbuat dosa, tetapi mari kita memiliki hati dan kasih seperti hati Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka. Yang berikutnya, dirham yang hilang dalam kitab Lukas 15 ayat 8-10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya.
Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Haleluya. Saya berusaha untuk menyelami, mencoba mengerti betapa dalamnya, luasnya, tingginya, lebarnya kasih Tuhan, hatinya Tuhan bagi jiwa-jiwa. Dirham di sini dalam bahasa Yunani tulis dengan drachma, itu artinya upah untuk orang yang bekerja 1 hari penuh. Kehilangan dirham, kehilangan keselamatan, juga kehilangan berkat dari Tuhan. Berikutnya anak yang terhilang dalam kitab Lukas pasal 15 tadi. Anak yang terhilang ini adalah orang yang sudah menjadi anak dari Bapa, artinya sudah kenal Tuhan, anak Tuhan, tapi meninggalkan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tapi meninggalkan Tuhan. Apa yang terhilang dari orang yang meninggalkan Tuhan? Saya mencatat di sini kehilangan hak ahli waris. Dalam pasal 15 ayat 11 sampai 14, firman Tuhan berkata, Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Kehilangan hak waris karena meninggalkan bapaknya, meninggalkan orang tuanya. Anak yang terhilang juga kehilangan, selain kehilangan hak ahli waris, kehilangan martabat, kehilangan kehormatan, kehilangan harga diri. Ayat 15 sampai 17, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku ini di sini mati kelaparan. Kita lihat di sini, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, kehilangan kehormatan, martabat, harga dirinya. Babi bagi bangsa Yahudi adalah sesuatu yang najis. Tapi anak yang hilang ini, yang meninggalkan bapaknya, diperhadapkan dengan kenyataan dia harus berurusan dengan yang berhubungan dengan yang najis babi ini. Bahkan makanannya pun dia mau makan, tapi tidak bisa. Bayangkan dari seorang yang begitu luar biasa mendapatkan segala fasilitas, kehormatan, martabat, diangkat menjadi anak, tapi dia meninggalkan, menjadi hina seperti ini. Begitulah bagi anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Mungkin kelihatannya seperti tidak terjadi apa-apa, tetapi secara rohani kehilangan segala-galanya. Namun demikian kita bisa melihat Bapa menerima apa adanya ketika anak itu kembali. Dalam ayat 20 sampai 24, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya. Masih jauh, ayahnya melihat anak itu yang mau datang kepadanya. Sudah begitu jahat anak itu ya, cenderung kurang ajar. Bapaknya masih hidup sudah minta ahli waris, tapi dia mau terima. Dari jauh lihat, bukan dia buang muka lari, tapi dia tergerak hatinya. Bahkan dikatakan di situ dia berlari mendapatkan itu dan merangkul mencium dia. Walaupun keadaan anak itu tentu sangat kotor, tapi dia berlari mendapatkan anak itu dan menciumnya. Kita bisa belajar dari sini
Mari kita sebagai anak-anak Tuhan belajar memiliki hati Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Haleluya. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak-anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita." Anak ini datang dengan penuh penyesalan, dia mengaku dosa. Tapi bapaknya tidak menggubris apa yang disampaikan. Bapaknya hanya, "Ayo kita berpesta, kita bersuka cita. Yang penting anak ini yang tadinya mati, dia sudah hidup kembali. Dia sudah diselamatkan." Inilah hati Bapa. Seringkali kita melihat kenyataan banyak anak-anak Tuhan yang coba meninggalkan Tuhan dan mengalami kenyataan-kenyataan seperti ini. Oleh sebab itu, ini menjadi juga satu kisah peringatan bagi kita. Mari kita yang sudah menjadi anak Tuhan, sekalipun ada tantangan masalah apapun yang kita alami, jangan kita meninggalkan Tuhan. Jangan coba-coba meninggalkan Tuhan, karena kita akan sia-sia. Hidup kita akan hancur, kehilangan segala-galanya. Tetapi kalau toh ada yang mau datang kembali kepada Tuhan, kita bisa lihat di sini, anak ini tidak usah harus menjadi seorang anak yang baik, berusaha menjadi anak yang lebih hebat, ya. Tapi apa adanya dia datang kepada Tuhan. Yang penting hatinya tergerak untuk kembali kepada Bapa, dan Bapa itu menerima dia apa adanya dan memulihkan kehidupannya. Nah, kita bisa melihat dari 3 peristiwa ini, 3 cerita ini. Domba yang hilang, dirham yang hilang dicari. Tapi anak yang hilang, dia kembali sendiri. Harus ada inisiatif. Bapak Ibu Saudara bisa melihat perbedaannya. Anak-anak Tuhan, orang yang sudah kenal Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, yang sudah merasakan kasih setia Tuhan, keselamatan dari Tuhan, Tuhan tidak mau dia binasa, Tuhan mau dia kembali. Tapi dia sudah pernah mengenal kepada Tuhan. Harus punya inisiatif untuk datang kembali. Saya merenungkan, kenapa nih anak yang terhilang tidak dicari, tapi dia datang sendiri. Kalau domba dirham terhilang, mereka tidak tahu mau kemana. Tuhan cari. Tapi anak terhilang, dia menyadari keberadaannya. Dia menyadari keadaan hidupnya yang hancur, dan dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima apa adanya dan bahkan memulihkan hidupnya, mengembalikan martabat hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa implikasi makna dari kisah ini? Yang pertama, mari kita jadi saksi Kristus. Seperti saya katakan tadi, kita mau memiliki hati seperti hati Tuhan. Kita bersuka cita, bersorak-sorai, bergembira dapat ibadah pada pagi hari ini. Tapi kita juga mau rindu melihat orang-orang di luar sana mengalami hal, berkat, kesukaan, kekuatan seperti yang kita alami. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dari kisah ini maknanya adalah mari kita menjadi saksi Kristus seperti amanat Tuhan. Pencurahan Roh Kudus yang kita sedang rindukan hari-hari ini menjadi momentum, saya katakan berkali-kali, untuk kita melihat diri kita untuk menjadi alat Tuhan, saksi Tuhan. Itulah kita ada dalam dunia ini. Kita tidak mau menjadi orang anak Tuhan yang egois, tapi kita mau menjadi anak Tuhan, menjadi saksi bagi orang lain untuk membawa mereka kepada Tuhan. Jadi terang dan garam dunia. Matius 5 ayat 13-16, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga."
Jadi saksi Kristus, jadi terang dan garam dunia, untuk mencari domba-domba dirham yang terhilang. Tadi waktu dirham yang hilang itu, dikatakan wanita tersebut menyalakan lampu. Artinya perlu lampu untuk menerangi ruangan tersebut, untuk mencari dirham, uang yang hilang tersebut. Demikian juga kita menjadi alat Tuhan, terang Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Yang ketiga, implikasi makna dari kisah ini pun, mari kita sebagai jemaat Tuhan saling menasihati, saling mengingatkan, karena dorongan kasih untuk kita tetap ada dalam Tuhan. Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Yakobus 5 ayat 19-20, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bagaikan kisah anak yang terhilang. Kalau ada mungkin saudara, keluarga kita, teman-teman kita, sama jemaat yang mulai menyimpang atau mulai tersesat, meninggalkan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mulai belajar menasihati, mengingatkan, bukan menghakimi, dengan dorongan kasih. Supaya kita mau rekan kita, keluarga kita, teman-teman kita, jangan sampai ada yang seperti anak terhilang. Berikutnya, yang keempat, mari kita menjadi jemaat, komunitas, keluarga yang bertumbuh, yang menjadi berkat dan disukai oleh banyak orang. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 46-47, demikian firman Tuhan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita rindu gereja kita, tempat kita bertumbuh, berkembang dengan jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirim. Kita mau menjadi jemaat, komunitas, bahkan keluarga yang bertumbuh, yang menjadi berkat. Yang firman Tuhan katakan di sini dalam kitab Kisah Rasul pasal 2, disukai semua orang. Dengan kita bertekun beribadah, tetap tinggal di dalam Tuhan, sehati, jemaat Tuhan yang saling membantu, saling menolong, menguatkan, menjadi jemaat dan komunitas yang menjadi berkat. Di sini kita ada wadah-wadah, ada wadah pria, wanita, ada komunitas keluarga muda, pemuda remaja, sekolah minggu. Mari kita menjadi secara skup besar jemaat Tuhan GPD Betania Peta, namun juga di komunitas kita, di komisi tadi, komunitas masing-masing, menjadi komunitas yang bertumbuh, jadi berkat dan disukai. Komunitas pemuda remaja yang menjadi berkat, disukai oleh teman-teman di luar sana. Keluarga muda, kita banyak ya, orang tua, dewasa, kaum pria, wanita, kita banyak bersentuhan dengan masyarakat sekitar, tetangga kita, rekan kerja, rekan bisnis dan sebagainya. Ada satu beban dalam kehidupan kita untuk kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi Tuhan. Dan orang bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ada kasih Tuhan. Bahkan karena ada Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Dan dengan demikian, maka tidak akan ada perkara yang mustahil. Tuhan akan menambahkan jumlah bilangan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan lewat kesaksian kehidupan kita, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Jadilah komunitas, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang jadi berkat, disukai oleh banyak orang. Dalam skop kecil, komisi-komisi yang saya sampaikan tadi,
Kita mau saling mengasihi, saling mengingatkan, saling mendoakan. Ada hal-hal mungkin di antara kita, perbedaan-perbedaan itu biasa. Salah-salah mengerti itu biasa. Tetapi saya katakan tadi, bertumbuh dalam jumlah itu adalah akibat. Tetapi bertumbuh secara kualitas itu adalah hal yang utama. Bertumbuh secara kualitas rohani dengan buah-buah roh, ditandai dengan kehidupan yang penuh dengan buah-buah roh itu. Maka dampak dari pertumbuhan rohani itu adalah pertumbuhan jasmani. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita mau belajar hidup dipimpin oleh Tuhan, menjadi berkat. Dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, kita menjadi saksi Tuhan. Ada satu tanggung jawab dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita keluar, apakah kita sudah menjadi berkat, menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, kita adalah duta-dutanya Tuhan, ambasadornya Tuhan, alat-alatnya Tuhan dimanapun kita berada. Jangan sampai kita menjadi sandungan bagi orang lain. Tetapi sekali lagi di sini kita diajak lewat kisah ini untuk kita menjadi berkat bagi Tuhan, bagi jiwa-jiwa, menjadi saksi Kristus, menjadi terang. Sesama jemaat saling mendorong, saling mengingatkan, saling menasihati dengan dorongan kasih, tidak menghakimi. Dan kita mau bersama-sama bertumbuh kuat di dalam Tuhan, bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini, saat ini di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan lewat roti dan anggur yang akan kita terima. Kita pun tadinya adalah orang yang terhilang, orang yang akan binasa, orang yang akan hancur. Namun karena anugerah dan kasih Tuhan, Tuhan sudah menemukan kita. Kita sudah diselamatkan. Bahkan kita menjadi anaknya, berhak menjadi ahli waris Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersyukur, kita berterima kasih mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan seperti saya sampaikan tadi, bukan saja kita bersyukur berterima kasih, tapi kita wujudkan syukur dan terima kasih itu kepada Tuhan dengan kehidupan kita yang menjadi berkat, kehidupan kita yang menjadi saksi Tuhan. Lewat apapun itu kita dan dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Terima kasih. Membangkitkan kuasa
sudah ada dalam kehidupan kita. Mari kita boleh menjadi saksi dan terang Tuhan. Di luar sana banyak domba-domba yang terhilang. Bahkan banyak anak yang terhilang. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Mari kita berdoa, miliki seperti yang hati yang Tuhan punya, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Karena mereka yang terhilang, mereka akan binasa. Apatah lagi itu orang dekat kita, keluarga kita. Paling tidak ada dalam hati kita jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan oleh Tuhan. Mari doakan, bawa itu dalam doa kita kepada Tuhan. Baik itu doa pribadi, doa dalam komunitas, doa dalam jemaat. Sebutkan nama mereka, bawa mereka dalam doa untuk mereka boleh ditemukan oleh Tuhan. Atau mungkin ada anak-anak Tuhan yang mulai terhilang. Mereka akan hancur, mereka akan binasa. Ingatkan mereka, doakan mereka, bawa mereka kembali kepada Tuhan. Namun demikian juga bagi kita di antara kita mungkin pada pagi hari ini, jangan sampai ada yang meninggalkan Tuhan. Kita yang sudah mencicipi karunia kebaikan kasih Tuhan, keselamatan Tuhan, sudah diangkat menjadi anak Tuhan, jangan sampai ada di antara kita yang tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Hidup kita akan binasa. Kasih Tuhan begitu besar, seperti saya sampaikan tadi. Ketika ada barang yang berharga dari milik kita yang hilang, khususnya anak kita, bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah punya pengalaman seperti itu, apa yang kita rasakan saat itu, kita akan terus cari sampai ketemu. Demikian juga bagi Bapak kita di surga. Karena Dia sudah datang dalam dunia ini menebus dosa kita, memberikan hidupnya, nyawanya untuk menyelamatkan kita yang terhilang, umat manusia yang terhilang. Begitulah apa yang ada di hati Bapa bagi umat manusia. Penginjil Reinhard Bonnke pernah berkata, gereja yang tidak peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang akan menjadi gereja yang terhilang dengan sendirinya. Karena fungsi tugas dari gereja adalah mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Dan ini tidak menjadi tugas gembala, tua-tua sidang majelis, tapi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman. Roh Kudus, di momentum doa 10 hari ketuangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang Engkau sudah curahkan bagi kami, jelas Engkau sampaikan untuk kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke seluruh bumi ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, jemaat Tuhan, umat-Mu di GPD Betani Peta ini Tuhan, untuk kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang kekuatkan, yang mampukan kami Tuhan, untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Bahkan mungkin ada rekan-rekan anak-anak Tuhan yang mulai undur dari Engkau ya Tuhan. Tolong kami untuk mengingatkan, membawa mereka kembali kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah-Mu yang Engkau sudah curahkan bagi kami, menebus dosa kami ya Tuhan. Mengingatkan kami akan kasih-Mu, untuk membuat kami juga lebih mengasihi Engkau Tuhan, lebih sungguh-sungguh iring akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskanlah yang akan kami Tuhan, untuk menerima pelayanan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ku datang pada salib Yesus. Saya mengundang Bapak-bapak majelis pelayan perjamuan untuk kami ke depan. Ku datang pada salib Yesus, ku ingat
salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Haleluya. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Oh, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang. Ku datang Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. pada salib itu. Ada yang belum dapat pelayanan perjamuan? Cinta Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya,
datang pada salib itu. Oh, ku datang pada salib itu. Ku ingat cinta. Terima kasih ya Tuhan. Betapa besar cintamu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Biar ku jatuh pada kakinya. Haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Betapa kita berharga di mata Tuhan. Betapa kita sangat bernilai di hadapan Tuhan. Jangan ada di antara kita satupun pada pagi hari ini yang menganggap dirinya tidak berharga, tidak berguna. Kita sangat berharga, sangat berguna di hadapan Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita dicari oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita dengar perkataan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu dipecah-pecahkan untuk kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar. Mari kita angkat cawan ini, anggur. Dengar perkataan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang banyak untuk pengampunan dosa. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya, terima kasih. Haleluya. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa sanggup karena salibmu hidup. Oh haleluya. Karena salibmu kami menang, kami sudah ditebus, dan kami mau menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Karena salibmu, haleluya. Karena salibmu. Dengan kasih Tuhan nanti Bapak Ferry Chandra berdoa firman Tuhan. Karena salibmu, Engkau yang berkuasa sanggup karena salibmu, karena salibmu ku hidup.
Haleluya. Salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, bahwa sesungguhnya kami ini adalah domba-domba yang terhilang, tapi Engkau telah mengangkat kami Tuhan. Karena itu firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan Tuhan. Seperti Tuhan tadi dikatakan oleh Bapak Gembala Tuhan, gereja yang tidak mencari umat yang terhilang, gereja itu akan sendirinya akan hilang juga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Kau pakai berkati hamba-Mu Tuhan, pakai dia Tuhan, kesehatan, keluarga, anak-anak. Juga Tuhan, Engkau berikan senantiasa kebijaksanaan akal budi untuk memimpin kami Tuhan, Gembala GPD Betani Peta. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur buat firman-Mu, dan sebentar akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan dan kita angkat satu pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Memulihkan umatnya, Roh Kudus
Ibu Jane. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan berdoa yang berhari ulang tahun Bapak Endi Darampalo tanggal 3 Mei karena sakit minggu lalu sehingga tidak didoakan, dan juga bagi saudari-saudari yang belum didoakan pada hari ulang tahun dapat maju ke depan. Ada Ibu Maria, Ibu Liska, Dr. Liska. Puji Tuhan. Bapak Endi Darampalo, serahkan kepada Bapak Gembala. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku, karena bukan selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama turut mendoakan. Bapa dalam surga, kembali hamba-Mu datang kepadamu mendoakan kekasih kami Bapak Henry Darampalo yang pada 3 Mei yang lalu berusia 48 tahun. Bapak, aku bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia-Mu bagi anak-Mu ini ya Tuhan. Aku berdoa kiranya Engkau terus memberkati Bapak Henry dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan hikmat pengurapan dari sorga Engkau terus curahkan dalam kehidupannya ya Tuhan, sehingga Pak Henry bisa menjadi kepala keluarga yang membawa rumah tangga semakin dekat kepada Engkau, menjadi suami papa yang menjadi berkat bagi keluarga anak-anaknya ya Tuhan. Segala usaha pekerjaan yang dikerjakan Engkau buka jalan, Engkau memberkati menjadi berhasil Tuhan. Dan jadikan anak-Mu ini berkat dimanapun dia berada untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, pengurapan-Mu terus ada dalam hidupnya, menjadi alat-Mu Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, mari Tuhan. Kita akan meletakkan ekstra kolekte untuk bantuan dana untuk bencana yang ada di Tagulandang. Dipersilakan kepada yang menjalankan pundi persembahan.
Puji Tuhan, mungkin ada penyampaian dari Ketua Pemuda Remaja. Puji Tuhan, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan kalau pemuda remaja, mungkin Bapak, Ibu, orang tua yang ada, mungkin ada yang belum tahu, mudah-mudahan tahu semua, karena akan mengikuti perkemahan di Manado. Jadi kami mengambil kesimpulan harus mencari dana, karena dana yang akan dicari ya sekitar 15 jutaan lah, masih mau dicari. Kalau kas pemuda remaja ada 11 juta lebih, jadi masih syukur ini tiket dan ada akomodasi untuk mobil itu yang di darat ditanggung masing-masing peserta. Kalau mau tambah dengan itu, Sony tahu berapa banyak. Haleluya. Jadi pemuda remaja mengambil kesimpulan akan berjualan di gereja. Dalam ibadah Kamis pertengahan minggu menjual kue, dan pada hari Minggu pagi seperti ini menjual makanan. Jadi mungkin ikan atau apa. Jadi Bapak Ibu mungkin tinggal taruh nasi di rumah begitu dong. Seperti itu. Haleluya. Puji Tuhan, yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada jadwal selama sepekan kita. Sebentar malam, Minggu tanggal 12 Mei sampai dengan hari Sabtu tanggal 18 Mei ada doa 10 malam, malam yang keempat sebentar malam sampai dengan malam yang ke-10 di gereja jam 7 malam. Dan untuk melayani, masing-masing pelayan harus lihat jadwal, cek-cek nanti di jadwal, namun nanti akan diingatkan kembali juga di WA. Pada hari Jumat tetap ada doa rantai dan puasa jam 7 sampai dengan jam 4 sore di rumah masing-masing. Hari Minggu tanggal 19 Mei ada ibadah sekolah minggu jam 7:30 pagi dan ada ibadah raya. Sekalian juga kita memperingati hari Pentakosta jam 9 di gereja, yang melayani WL Bapak Endi, singers Saudara Yovan, Cindy, Novi, Dr. Liska dan Saudara Yeremia. Aser, Bapak Bunda dan Ibu Hilda, kolektan, Saudari Lisa, Cheryl dan Vanka. Ia akan melayani minggu depan, sudah saya bacakan, dan diingatkan kembali untuk sampul bantuan dana untuk pembangunan kamar di Loteng Pastori untuk segera dikumpulkan. Setelah saya rekap masih ada 7 sampul yang sudah diambil namun belum dikembalikan. Mungkin boleh cek-cek dalam tas susuru supaya tak kontrol. Dan untuk hari Minggu tanggal 19 Juni kita jemaat Tuhan akan ibadah padang, ada ibadah singkat di Pantai Naha. Di Pantai Naha, di pantainya Ama Ae. Setelah ibadah siang, dan masing-masing membawa makanan, membawa bekal masing-masing. Orang ibadah di sana sama-sama. Puji Tuhan. Ada juga tambahan pengumuman ini, tanggal 16 Juni akan dilaksanakan baptisan air. Yang sudah ada nama sekarang adik Jennifer dan adik Tessa. Kalau ada juga jemaat atau siapa yang ingin dibaptis atau rindu dibaptis, boleh melapor ke Ibu Gembala, karena juga akan ada pembekalan masalah baptisan. Demikian pengumuman kita selama sepekan ini. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Untuk ibadah pelwap tidak ada.
Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan buat ibadah yang Tuhan sudah pimpin sertai bahkan berkati pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang berada dalam jangkauan dekat maupun jauh. Tuhan kiranya memberkati kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Bantu doa, nanti malam saya kembali ke Manado, besok kembali ke Jakarta. Tuhan terus menyertai dan memberkati kita semua, khususnya pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Betani Peta ini. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita juga akan mendoakan Bapak Ayen Urangian yang dalam keadaan sakit. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ku hidup karena anugerah. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu ya Tuhan. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku dalam sorga, segala pujian, hormat, syukur hanya kami kembalikan bagi Engkau. Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak diagungkan. Lewat ibadah yang sudah Engkau berkati pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir, yang datang dengan penuh kerinduan mencari Engkau, sudah Engkau kuatkan, sudah Engkau berkati, sudah Engkau pulihkan ya Tuhan. Kami pulang ke rumah kami, ke tempat kami masing-masing dengan membawa berkat-berkat yang baru, kekuatan yang baru yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami lanjut dengan doa kami ya Tuhan, kami satukan hati. Kami berdoa buat Bapak Ayen Urangian yang dalam keadaan sakit. Engkau yang lebih tahu apa yang hamba-Mu, anak-Mu ini alami. Tuhan, saat ini aku berdoa, kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Engkau melawat. Amen. Bapak Ayen Tuhan, Engkau pulihkan, sembuhkan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Bilur-bilur memulihkan kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kelemahan tubuhnya sudah Engkau angkat dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga buat anak-anak-Mu yang mungkin ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan melawat mereka, memulihkan keadaan mereka Tuhan. Bapak John Goni, juga Bapak Asin, atau mungkin anak-Mu yang lain Tuhan, lawati mereka, kuatkan mereka Tuhan. Juga kami berdoa buat Ibu Medi yang kontrol di Manado, Tuhan juga sudah pulihkan, Engkau sudah sembuhkan dia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan, sepanjang minggu ke depan, dalam usaha pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi perkuliahan mereka, apapun yang mereka kerjakan, pelayan mereka, kiranya Tuhan yang menolong, yang memberkati, membuat segala yang mereka kerjakan menjadi berhasil ya Tuhan. Kalau ada menghadapi tantangan pergumulan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan menghadapi itu. Hidup berkemenangan dalam Engkau ya Tuhan. Yang menghadapi Tuhan godaan-godaan hidup yang membuat mereka jatuh, Tuhan tolong mereka Tuhan, untuk mereka boleh berkemenangan kuat di dalam Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, dan umat-umat-Mu Tuhan, jemaat Tuhan, tua, muda, dewasa, sampai kepada anak-anak boleh menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi berkat, menjadi garam dimanapun mereka berada ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, pekerjaan Tuhan Engkau memberkati dari hari ke hari. Doa 10 malam yang dijalani, Engkau juga hadir memberikan kekuatan pengurapan bagi setiap kami yang hadir ya Tuhan. Pekerjaan Tuhan, Engkau yang juga memberkati setiap komisi-komisi, wadah-wadah, semakin giat, semakin Tuhan bergairah, bersemangat melayani Engkau ya Tuhan. Juga rencana untuk kamp pemuda, kiranya Tuhan yang menolong memberkati,
Segala sesuatu yang diperlukan, Engkau sudah mencukupkannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, puji syukur hanya bagimu. Sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, jauh dekat, berjalan kaki, motor, mobil, berkendaraan. Tuhan lindungi sertai, tiba dengan selamat sejahtera sampai di rumah kami masing-masing. Hamba-Mu yang sebentar malam akan kembali lewat Manado dan juga ke Jakarta, Tuhan juga melindungi dan menyertai ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Aku berdoa buat mereka yang sudah melayani Engkau, Engkau memberkati hidup mereka Tuhan. Lebih urapan-Mu juga turun dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi alat-Mu dalam pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau, dan kami akan menerima berkat dari Engkau ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, bahkan pertolongan dari kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam ibadah berikutnya.